Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota 3 orang, yaitu Tazkiyah Salsabila, Yasin Nur Sapitri, dan Matahari Pertiwi. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, yang akan kita bahas yaitu pertama akan menentukan rumus sinus jumlah dan selisih sudut. Yang kedua, rumus kosinus jumlah dan selisih sudut. Dan yang terakhir, rumus tangen jumlah dan selisih sudut. Kita pertama akan menentukan rumus sinus jumlah dan selisih sudut. Tetapi, sebagai pendahuluan, kita mengingat lagi cara mencari luas segitiga. Nah, perhatikan gambar ini. Diketahui ada sebuah segitiga ABC yang panjang sisi AC-nya sama dengan B, panjang sisi AB-nya sama dengan C, dan diketahui besar sudut A. Maka diperoleh hasil dari luas segitiga ini adalah setengah kali B kali C kali sin A. Nah, jika diketahui panjang sisi BC-nya sama dengan A, panjang sisi panjang sisi AB-nya sama dengan C, dan diketahui besar sudut B, maka luas dari segitiga ini adalah setengah kali A kali C kali sin B. Dan jika diketahui panjang sisi BC sama dengan A, panjang sisi AC sama dengan B, dan diketahui besar sudut C, maka diperoleh luas segitiga ini adalah setengah kali B kali sin C. Nah, kemudian jika diketahui ada dua buah sudut yaitu alfa dan beta, alfa ditambah beta itu dinamakan jumlah sudut. Kalau alfa dikurangi beta itu dinamakan selisih sudut. Kita akan menentukan rumus-rumus dari sinus jumlah sudut dan sinus selisih sudut. Nah, sinus jumlah sudut ini tidak sama dengan sinus alfa ditambah cos beta, dan sinus selisih sudut yang ini tidak sama dengan sinus alfa min cos beta. Kemudian kita akan mulai menentukan rumus sinus jumlah sudut. Perhatikan ada gambar ini. Ada sebuah segitiga ABC yang panjang sisi BC-nya adalah A, panjang sisi AC-nya sama dengan B, dan ada sebuah garis tinggi yang ini, dan ini adalah besar sudut alfa dan ini besar sudut beta, sehingga diperoleh luas segitiga ABC ini adalah setengah kali A kali B kali sin alfa plus beta. Nah, luas segitiga ABC ini sama dengan luas segitiga ACD dan luas segitiga BCD. Kalau luas segitiga ACD yaitu setengah kali B kali T kali sin alfa. Kalau luas segitiga BCD yaitu setengah kali A kali T kali sin beta. Nah, sehingga diperoleh ini hasilnya. Nah, kemudian nilai yang setengah ini kita bagi dan nilainya akan habis. Kemudian kita peroleh bentuk yang seperti ini, bahwa sin alfa plus beta ini adalah sama dengan B kali T kali sin alfa ditambah A kali T kali sin beta dibagi A kali B. Nah, kemudian hasilnya seperti ini, dan kita sederhanakan. Yang nilai B ini kita bagi dan akan habis nilainya. Terus yang nilai A juga kita bagi dan habis pula nilai A-nya. Sehingga kita peroleh sin alfa plus beta sama dengan T per A sin alfa tambah T per B sin beta. Nah, kita perhatikan bahwa T per A itu adalah cos beta dan T per B itu adalah cos alfa, sehingga diperoleh sin alfa plus beta itu sama dengan cos beta kali sin alfa tambah cos alfa kali sin beta. Kesimpulannya, rumus dari sinus jumlah sudut adalah cos beta dikali sin alfa ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus sinus untuk selisih sudut. Contohnya ini. Nah, sin alfa min beta itu dapat dinyatakan sebagai sinus dari A ditambah min beta. Dengan menggunakan rumus sinus jumlah sudut,
Maka bentuk yang ini dapat dijabarkan jadi ini sin alfa dikali cos min beta ditambah cos alfa kali sin min beta. Dan kita ingat lagi bahwa rumus sudut negatif sin min alfa itu sama dengan min sin alfa, cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi diperoleh ini. Jadi kesimpulan dari rumus sinus selisih sudut itu adalah sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Nah, tadi kita sudah tahu mana rumus sinus jumlah sudut dan rumus sinus selisih sudut. Selanjutnya ada contoh soal. Hitunglah sin dari 72 derajat dikali cos 12 derajat dikurangi cos 72 derajat dikali sin 12 derajat. Nah, coba perhatikan bentuk soal yang ini bisa menggunakan rumus yang mana? Sin cos kosin. Nah, sin cos kosin ini memakai rumus sinus selisih sudut, benar gak? Nah, jadi bentuk soal yang ini dapat kita ubah menjadi sin dari 72 derajat dikurangi 12 derajat atau sama dengan sin 60 derajat yang nilainya sama dengan setengah akar 3. Nah, selanjutnya soal nomor 2, hitunglah nilai eksak dari sin 75 derajat. Nah, sinus 75 derajat ini dapat dinyatakan sebagai sinus dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ini merupakan sinus dari jumlah sudut. Kita gunakan rumus sinus jumlah dua sudut. Nah, bentuknya adalah sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, sin 45 ini sama dengan setengah akar 2. Cos 30 derajat setengah akar 3. Cos 45 derajat yaitu setengah akar 2 dan sin 30 derajat adalah setengah. Kemudian bentuk yang ini kita sederhanakan menjadi seperempat akar 2 dikali akar 3 ditambah seperempat akar 2 dan kita faktorkan menjadi seperempat akar 2 dikali akar 3 ditambah 1. Selanjutnya, rumus kosinus jumlah dan selisih sudut. Sebagai pendahuluan, kita ingat lagi rumus sinus selisih sudut, yaitu sin alfa dikurangi beta nilainya sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Yang kedua, kita ingat rumus-rumus untuk sudut penyiku. Yang pertama, cos alfa nilainya sama dengan sin 90 derajat min alfa. Yang kedua, sin alfa nilainya sama dengan cos 90 derajat min alfa. Yang ketiga, tan alfa nilainya sama dengan kotangan 90 derajat min alfa. Selanjutnya, kita menentukan rumus kosinus jumlah sudut. Kosinus dari alfa tambah beta dapat ditulis sin 90 derajat min alfa ditambah beta atau sin 90 derajat min alfa min beta. Kemudian dua suku ini kita pisah menjadi sin 90 derajat min alfa dikurangi beta. Selanjutnya, kita gunakan rumus sin dari selisih sudut dan kita jabarkan menjadi sin 90 derajat min alfa dikali cos beta dikurangi cos 90 derajat min alfa dikali sin beta. Nah, sin 90 derajat dikurangi alfa nilainya yaitu kosinus dari alfa. Sedangkan kosinus 90 derajat min alfa nilainya sin dari alfa. Dan kita tuliskan menjadi cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Dan inilah rumus kosinus jumlah sudut. Kesimpulannya, rumus kosinus jumlah sudut ini yaitu sin alfa ditambah beta nilainya sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Prinsipnya, sin alfa ditambah beta
nilainya sama dengan kosinus kali kosinus dikurangi sin kali sin, atau cos dikurangi sin. Selanjutnya, kita menentukan rumus kosinus selisih sudut. Kita akan menentukan rumus kosinus dari cos alfa min beta. Nah, bentuk cos alfa min beta dapat dinyatakan menjadi cos alfa ditambah min beta. Kemudian, kita jabarkan menggunakan rumus kosinus jumlah dari jumlah sudut. Hasilnya adalah cos alfa dikali cos min beta dikurangi sin alfa dikali sin min beta. Kemudian kita ingat rumus untuk sudut negatif. Sin min alfa sama dengan negatif sin, cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi bentuk ini kita ubah menjadi cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Dan inilah rumus sudut untuk kosinus selisih sudut. Kesimpulannya, rumus kosinus selisih sudut yaitu cos alfa dikurangi beta nilainya sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Prinsipnya, cos alfa dikurangi beta nilainya sama dengan cos plus min. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah jika alfa tambah beta sama dengan 60 derajat dan cos alfa dikali cos beta sama dengan 1/3. Hitunglah sin alfa dikali sin beta. Jawabannya, diketahui alfa tambah beta sama dengan 60 derajat. Nah, kita hitung nilai dari cos alfa ditambah beta. Nilainya yaitu cos 60 derajat. Kemudian cos alfa tambah beta kita jabarkan menjadi cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta, dan cos 60 derajat menjadi setengah. Nah, diketahui cos alfa dikali cos beta nilainya 1/3. Maka kita ubah menjadi 1/3, diperoleh 1/3 dikurangi sin alfa dikali sin beta sama dengan 1/2. Kemudian 1/3 kita pindah ruas menjadi negatif sin alfa dikali sin beta sama dengan 1/2 dikurangi 1/3, dan hasil dari 1/2 dikurangi 1/3 yaitu 1/6. Jadi sin alfa dikali sin beta yaitu negatif 1/6. Selanjutnya kita masuk contoh soal yang kedua. Jika sin beta sama dengan T dengan beta merupakan sudut tumpul dan sudut beta ini berada di kuadran 2, nyatakan cos beta ditambah pi/3 dengan T. Jawabannya, bentuk cos beta ditambah pi/3 sama dengan dijabarkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jika sin beta sama dengan T dengan beta merupakan sudut tumpul dan sudut beta berada di kuadran 2, nyatakan cos beta ditambah pi/3 dengan T. Jawabannya, bentuk cos beta ditambah pi/3 dapat dijabarkan menjadi cos beta dikali cos pi/3 dikurangi sin beta dikali sin pi/3. Nilai cos pi/3 yaitu setengah, nilai sin beta yaitu T, nilai sin pi/3 yaitu setengah akar 3. Dan untuk mencari nilai cos beta, kita buat segitiga siku-siku, di mana panjang BC yaitu T, panjang AC atau garis miring yaitu 1, dan panjang AB kita misalkan X. Jika kita menghitung menggunakan teorema Pythagoras, maka X nilainya yaitu akar dari 1 kuadrat dikurangi T kuadrat. Hasilnya akar dari 1 dikurangi T kuadrat. Jadi nilai cos beta yaitu negatif akar 1 dikurangi T kuadrat. Kenapa nilai beta negatif? Karena beta merupakan sudut tumpul. Dan cos beta kita masukkan
negatif akar 1 kurangi T kuadrat dikali setengah dikurangi T dikali setengah akar 3. Hasilnya negatif akar 1 dikurangi T kuadrat per 2 dikali 1 per 2 akar 3. Kita faktorkan menjadi negatif setengah kali akar dari 1 dikurangi T kuadrat ditambah T akar 3. Jadi nilai cos beta ditambah pi per 3 dengan T yaitu setengah min negatif setengah dikali akar dari 1 dikurangi T kuadrat ditambah T akar dari 3. Sekarang kita akan membahas mengenai tangan. Di sini kita akan membahas mengenai rumus tangan jumlah sudut dan rumus tangan selisih sudut. Sebelumnya, kita mereview dulu bagaimana rumus sinus jumlah sudut dan rumus kosinus jumlah sudut. Rumus sinus jumlah sudut yaitu sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sementara untuk rumus kosinus jumlah sudut yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Sekarang kita akan mencari rumus tangen jumlah sudut, di mana tangen alfa ditambah beta. Di sini kita menggunakan hubungan tangen alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Maka tangen alfa ditambah beta bisa kita tulis sama dengan sin alfa ditambah beta dibagi cos alfa ditambah beta. Hasilnya, apabila kita jabarkan menjadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta dibagi cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikurangi sin beta. Selanjutnya semua suku kita bagi dengan cos alfa dikali cos beta, maka hasilnya sin alfa per cos alfa ditambah sin beta dibagi cosinus beta dibagi 1 dikurangi sinus alfa dibagi cosinus alfa dikurangi sinus beta dibagi cosinus beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa dikali tangen beta. Jadi sekarang kita mengetahui bahwa rumus tangen jumlah sudut yaitu tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa dikali tangen beta. Rumus tangen selisih sudut apabila di tangen dinyatakan dengan tangen alfa dikurangi beta sama dengan tangen alfa ditambah negatif beta. Nah, selanjutnya kita juga harus mengingat bahwa rumus sudut negatif tangen negatif alfa sama dengan negatif tangen alfa, maka apabila dijabarkan menjadi tangen alfa ditambah tangen negatif beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa dikali tangen negatif beta. Maka rumus tangen jumlah sudut menjadi tangen alfa dikurangi beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen negatif beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa dikali tangen negatif beta. Sebagai contoh, hitungan nilai eksak dari tangen pi per 12. Tangen pi per 12 dapat dinyatakan dengan selisih sudut menjadi tangen pi per 4 dikurangi tangen pi per 6. Maka dapat dijabarkan dengan tangen pi per 4 dikurangi tangen pi per 6 dibagi 1 tambah tangen pi per 4 dikali tangen pi per 6. Maka hasilnya menjadi 1 dikurangi 1/3 akar 3 dibagi 1 ditambah 1 dikali 1/3 akar 3. Selanjutnya hasil tadi kita rasionalkan dengan 1 dikurangi 1/3 akar 3 dibagi 1/3 1 dikurangi 1/3 akar 3, maka hasilnya menjadi 4 dikurangi 2 akar 3 dibagi 3 per 2/3.
atau sama dengan 4 dikurangi 2 akar 3/3 dikali 3/2, maka hasil dari tangan pi per 12 sama dengan 2 dikurangi akar 3. Hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada materi yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.